Perkenalkan, nama saya Herminilda Anut dari Program Studi Sistem Informasi Semester 2. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi struktur data tentang Introduction dan Physical versus Logical Data Structure. Pada sub pertama, kita akan membahas tentang Introduction. Data merupakan bagian integral dari aplikasi atau program. Jika didefinisikan sebagai program tidak lain adalah kumpulan instruksi yang melakukan operasi pada data untuk mendapatkan beberapa hasil. Jadi, tanpa data tidak perlu instruksi, tidak ada penggunaan instruksi, maka istilah data dapat menggunakan pada banyak tempat seperti struktur data, database, gudang data, dan data besar. A. Struktur data. Struktur data adalah pengaturan kumpulan item data sehingga dapat dimanfaatkan secara efisien. Operasi pada data tersebut dapat dilakukan secara efisien. Jadi, ini semua tentang pengaturan data dan operasi pada data yang merupakan operasi efisien pada data. Jadi, tanpa struktur data, tidak akan ada aplikasi apapun. Setiap aplikasi akan memiliki seperangkat instruksi yang akan melakukan operasi pada data. Jadi, data adalah wajib. Data disimpan di dalam memori utama dan program-programnya juga di memori utama. Jadi, selama eksekusi program, bagaimana program akan mengelola data di dalam memori utama dan melakukan operasi. Kita dapat menyimpan program kita yang sudah terinstal di PC atau handphone. Sebab program atau aplikasi tersebut akan terinstal di penyimpanan. Lalu, untuk menyimpan data program itu, akan menyimpannya di hard disk, misalkan foto atau video, atau dokumen apapun yang disimpan di hard disk atau di ponsel dapat disimpan di penyimpanan. Sebagai contoh, kita menggunakan aplikasi Microsoft Word. Sebagian besar pengguna menggunakan Microsoft Word. Software yang biasa digunakan atau Notepad juga bisa kita ambil. Cara menggunakan Microsoft Word dengan struktur data. Jika ingin menjalankan Microsoft Word di PC atau di ponsel, kita dapat menyentuh ikon atau mengklik 2 kali ikon Microsoft Word, lalu biarkan yang terjadi. Jadi, program Microsoft Word ini akan dibawa ke memori utama dengan menunjukkan kode bahasa mesin atau instruksi dari program Microsoft Word setelah dibawa masuk ke CPU akan mulai menjalankan aplikasi Microsoft ini sehingga kita akan melihat jendela muncul di layar dan kemudian semua opsi menu semuanya muncul dan kita menggunakan aplikasi Microsoft Word tersebut. Jadi, struktur data terbentuk di memori utama selama waktu eksekusi satu program. B. Database. Ketika data berukuran lebih besar atau data komersial yang digunakan dalam bisnis seperti bank atau toko retail atau pabrik manufaktur, mereka akan memiliki banyak data dan mereka akan memiliki beberapa data terorganisir dalam bentuk tabel database atau data relasional dan di mana tempat menyimpan relasional itu. Semua data itu disimpan di disk. Di dalam database terdapat banyak tabel-tabel. Data mungkin tersebar di berbagai tabel data dan diatur dalam bentuk tabel dan tabel tersebut memiliki hubungan di antara mereka. Jadi, kebanyakan mereka data komersial disimpan dalam bentuk tabel data. Sekarang, jika ada program aplikasi yang menggunakan database itu,
maka data harus dibawa ke memori utama. Maka hanya kita yang dapat menggunakannya. Saat kita menarik data dari hard disk atau dari penyimpanan ke memori utama, selama eksekusi, maka kita pasti membutuhkan struktur data. Jadi, susunan data di memori utama adalah struktur data. Lalu, bagaimana data itu diatur di dalam bentuk tabel pada disk? Database berarti mengatur data dalam beberapa model, seperti misalnya model relasional di penyimpanan permanen, sehingga dapat diambil atau diakses oleh aplikasi dengan mudah. Pengaturan di hard disk atau di penyimpanan permanen. Yang ke C, gudang data. Data komersial itu adalah data yang digunakan dalam bisnis, sehingga akan memiliki sejumlah besar data yang masuk setiap hari, seperti banyak pelanggan yang melakukan transaksi atau banyak barang diproduksi dan dijual. Sehingga ukuran data akan semakin hari semakin besar dan besar. Jadi, data berukuran besar atau data yang sangat besar yang mungkin tidak digunakan setiap hari. Seperti data 1 tahun atau data 10 tahun yang mungkin tidak digunakan sekarang. Jadi, data komersial dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu data operasional dan data lama. Data operasional yang digunakan setiap hari dan data legacy dapat disimpan sebagai penyimpanan satu tempat. Jika kita perlukan, dapat mengambil data tersebut dan menggunakannya, atau kita dapat mengatakan data historis. Jadi, data historis itu dapat disimpan pada array disk hanya karena data 10 tahun atau data 50 tahun disimpan, bukan hanya satu disk. Jadi, data ukuran besar yang disimpan yang bertindak sebagai data historis untuk segala bentuk komersial, dan itu adalah gudang data. Jadi, sebagian besar formular komersial akan memiliki gudang data. Gudang data itu berguna untuk menganalisis bisnis, atau membuat kebijakan, atau mulai tren baru, atau memberikan penawaran kepada pelanggan. Sehingga untuk itu data sebelumnya atau data lama akan membantu dalam organisasi dan pengambilan keputusan. Jadi, data berukuran besar ini adalah gudang data, dan algoritma yang ditulis untuk menganalisis data tersebut adalah algoritma penambahan data. Jadi, struktur data di dalam memori utama selama eksekusi database pada data ukuran besar, dan data berukuran besar yang sekarang tidak aktif, dan bila diperlukan baru digunakan. Yang kedua, data besar. Dengan dimulainya internet, data berukuran besar terakumulasi hari demi hari di internet. Data itu tentang hal-hal, tentang orang-orang, tentang tempat, banyak data yang tersedia di internet. Dan dengan menganalisis data tersebut, kita dapat mengambil banyak keputusan, baik untuk manajemen, tata kelola, atau bisnis. Analisis sangat berguna tentang data. Menyimpan dan memanfaatkan data berukuran sangat besar itu, penelitian itu adalah data besar. Sekarang kita akan mempelajari subtopik pembahasan yang kedua, yaitu tentang fisikal dan logical data struktur. Pengenalan berbagai struktur data atau struktur data fisik dan struktur data logis. Pertama, kita akan menjelaskan apa itu struktur data fisik. Yang pertama, struktur data fisik. Struktur data fisik terdiri dari array dan linked list. Kita dapat memiliki struktur data fisik